Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imani Sofia, NIM 1905011239. Kami di sini kelompok 11 akan mempresentasikan analisis jurnal yang bertemakan efisiensi market hipotesis. Di sini jurnal yang kami pakai berjudul Analisis Efisiensi Market Hipotesis pada Bursa Efek Indonesia terhadap Pasar Saham ASEAN oleh Asriana Prima Kartika Jubaidah Fitriyeti tahun 2017. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Farul Roji, NIM 1905011010. Abstrak penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bursa Efek Indonesia terhadap pasar saham ASEAN selama periode 2012 sampai 2016. Teknik penentuan sampel menggunakan metode progresif sampling dan menghasilkan 6 negara sebagai sampel, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif statistik, uji run dan Kolmogorov Simrov. Hasil pengujian menunjukkan bahwa yang pertama, yaitu Bursa Efek Indonesia memiliki peringkat efisien tertinggi di pasar modal di pasar saham ASEAN. Yang kedua, Bursa Efek ASEAN berpengaruh terhadap Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, Bursa Efek Indonesia memiliki pola return saham yang berfluktuasi secara normal di pasar ASEAN. Baik, metode penelitian. Pengukuran variabel return saham di bursa ASEAN yang diukur dengan run test sama dengan RI sama dengan LAN dalam kurung PT garis miring PT kurang 1. Nah, populasi dan sampel. Populasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah pasar saham ASEAN periode 2012 sampai 2016 yang terdiri 6 pasar saham utama, yaitu Bursa Efek Indonesia, Singapura Exchange, Kuala Lumpur Stock Exchange, Stock Exchange of Thailand, Hanoi Securities Trading Center, dan Philippines Stock Exchange. Metode pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode proportive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, selanjutnya teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, run test, Konglov Simon test. Hasil penelitian. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia menempati peringkat efisiensi market di posisi kedua setelah The Philippines Stock Exchange. Hal tersebut dikarenakan Bursa Efek Indonesia memiliki nilai harga saham yang berbeda di atas harga standar jauh lebih sedikit dibandingkan dengan The Philippines Stock Exchange. Yang kedua, Bursa Saham ASEAN memiliki pengaruh terhadap Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut terbukti dalam tingkat efisiensi pasar saham ASEAN. Mayoritas memiliki tingkat efisiensi yang baik, namun berdasarkan membedakan adalah kondisi closing price saham. Setiap negara yang mempunyai fluktuasi berbeda-beda tergantung dari kondisi internal suatu negara. Saat terjadi perubahan, maka kondisi tersebut akan berdampak
terhadap nilai pasar saham di kawasan regional ASEAN. Hasil penelitian. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia memiliki kategori dapat menjadi pasar saham yang efisiensi di kawasan ASEAN. Hal itu terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti Pusat Informasi Go Public dengan tujuan untuk bisa menarik minat investor agar menemukan dananya di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, Bursa Efek Indonesia memiliki pola return yang berkualitas secara normal. Dapat dikatakan normal karena pada perubahan closing price terjadi tidak terlalu ekstrim, yaitu di bawah dari 1%. Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua atas nama Imani Sofia yang akan menjelaskan jurnal yang kedua yang berjudul Pengujian Efisiensi Market Hipotesis Pra dan Pasca MEA Pendekatan Johansson Cointegration Test oleh Rianti, Gilang, dan Pandu Palagan tahun 2016. Di sini kami hanya memaparkan hasil penelitiannya saja. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil pengujian EMH sendiri di Indonesia. Pra-MEA Indonesia memiliki karakteristik EMH, sedangkan kondisi ini tidak terjadi setelah MEA. Selanjutnya, dengan menggunakan uji kausalitas Granger, terbukti bahwa pasar modal Indonesia atau IDX mempengaruhi keadaan indeks saham negara Filipina. Indeks saham Filipina mempengaruhi indeks saham Malaysia, dan bursa saham Filipina mampu mempengaruhi fluktuasi bursa di Singapura, dan pergerakan bursa di Indonesia mempengaruhi lantai bursa pada indeks saham gabungan di Malaysia. Hasil pembuktian menurut uji Granger kausalitas adalah pasar modal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya adalah berdasarkan hasil IRF terdiri bahwa volatilitas saham Indonesia lebih volatil setelah terjadinya MEA dibandingkan sebelum MEA. Selanjutnya, jurnal yang ketiga adalah hipotesis pasar efisiensi atau efisiensi market hypothesis dalam kurung pasar modal menurut teori Fama dan pandangan Islam oleh Yeni Samri dan Juliati Nasution tahun 2015. Hasil penelitiannya yaitu bahwa teori efisiensi pasar modal Indonesia untuk bentuk semi kuat atau semi strong form sudah efisien karena pengumuman kenaikan dan penurunan pendapatan mempengaruhi perubahan harga saham di pasar modal Indonesia. Informasi mengenai perusahaan yang disampaikan kepada publik selama ini merupakan informasi yang relevan untuk para investor di pasar modal. Dan dalam pasar modal syariah, kebenaran informasi merupakan syarat mutlak dalam bertransaksi untuk para investor dan pelaku pasar modal lain. Agar lebih jelasnya, di sini kami memaparkan akses untuk ke jurnal yang kami pilih agar teman-teman bisa lebih memahami dan lebih jelas tentang jurnal yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.